Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa sudah memohon dengan sepenuh hati siang dan malam? Sudah bekerja keras, banting tulang, berikhtiar tanpa henti, namun rezeki tetap terasa buntu. Masalah demi masalah datang tanpa henti. Hati terasa sesak, pikiran kacau, seakan semua pintu telah tertutup. Dan seolah-olah, doa-doa yang engkau panjatkan, tak kunjung mendapat jawaban dari Allah. Jika itu yang sedang engkau rasakan hari ini, maka ketahuilah, engkau tidak sendiri. Dan lebih dari itu, mungkin, ada sesuatu yang belum engkau ketahui, sesuatu yang sangat dekat, sebuah rahasia besar yang Allah simpan dalam surat paling mulia, Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah, surat yang selalu kita baca setiap hari, namun sering kita abaikan maknanya. Padahal di dalamnya, tersembunyi kunci penarik rezeki, pembuka segala keberkahan, dan penyembuh hati yang sedang luka. Al-Fatihah, surat pembuka Al-Quran, bukan sekadar bacaan wajib dalam sholat. Ia adalah percakapan antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku bagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." 3 ayat pertama adalah pujian kita kepada Allah. 3 ayat berikutnya adalah permohonan kita. Dan ayat terakhir adalah bentuk penyerahan total. Ketika dibaca dengan penuh penghayatan, penuh cinta, dan keikhlasan, surat ini menjadi magnet langit yang mampu menarik rezeki dari segala penjuru. Surah ini adalah Ummul Quran, induk dari seluruh isi Al-Quran. Pembuka kebaikan, karena di dalamnya ada pujian, harapan, dan permohonan. Doa mustajab, karena mengandung lafaz, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pernyataan total bahwa kita hanya bergantung kepada Allah. Nah sahabatku, berikut adalah langkah-langkah amalannya, sederhana, tapi penuh keberkahan. 1. Waktu yang tepat. Lakukan setelah sholat fardu, atau bila mampu, saat sepertiga malam terakhir, waktu paling mustajab dikabulkannya doa. Khususnya setelah sholat tahajud atau sholat hajat, saat malam sedang sunyi, dan hati sedang dekat-dekatnya dengan Allah. 2. Ucapkan salam untuk diri sendiri. Kedengarannya mungkin aneh, tapi cobalah, ucapkan salam untuk diri sendiri, lalu sebut namamu secara lengkap, misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatimah binti Abdul Karim. Semoga Allah memberkahimu, menyembuhkan luka-lukamu, dan memudahkan jalanmu. Salam ini adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh didoakan, dipeluk dengan kalimat kebaikan. 3. Ucapkan syukur, Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan kalimat ini 30, 70, atau 100 kali. Ucapkan dari dalam hati, bukan hanya di bibir. Bayangkan nikmat Allah yang kita terima hari ini. Bisa membuka mata, bisa menghirup udara, bisa makan dan minum, bisa bersujud. Sahabatku, Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmatmu. Tapi jika kamu kufur, sungguh azabku sangat pedih. Seringkali rezeki terasa sempit, bukan karena tidak ada, tapi karena kita belum cukup mensyukuri yang sudah ada.
4. Panjatkan doa rezeki. Setelah bersyukur, berdoalah dengan hatimu. Ya Allah, limpahkan kepadaku rezeki yang mengalir, seperti sungai yang tidak pernah kering. Atau bisa juga, ya Allah, bukakan pintu rezekimu dari arah yang tidak aku sangka. Doa boleh dengan bahasa apapun, yang penting dari hati, dengan keyakinan penuh. 5. Baca surah Al-Fatihah 7 kali. Ini adalah inti amalannya. Kenapa 7 kali? Karena angka 7 memiliki makna yang sangat dalam Islam. Langit ada 7 lapis. Tawaf di Ka'bah 7 putaran. Bumi ada 7 lapisan. Bacalah perlahan, dengan khusyuk, hayati setiap lafaznya. Bayangkan setiap bacaanmu mengetuk pintu langit, menembus penghalang, membuka rahmat yang selama ini tertahan. 6. Perbanyak istighfar. Akhiri dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullahal-adzim. Mohonlah ampun atas dosa-dosa, kelalaian, kemalasan, dan mungkin kesombongan yang pernah tanpa sadar kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan lapangkan dari kesempitan, memberikan jalan keluar dari segala kesulitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Hadis riwayat Abu Dawud. Istighfar adalah pembersih jiwa, pembuka pintu-pintu langit. Kadang bukan rezeki yang terhalang, tapi dosa kita yang menutup jalannya. Sahabatku, setiap langkah ini akan menjadi amalan yang sangat kuat, sangat dalam, dan sangat berdampak, apabila engkau lakukan dengan keikhlasan, ketulusan, dan keyakinan yang penuh. Jangan berharap hasil instan, tapi bersabarlah dan istiqomahlah. Ketahuilah, keajaiban tidak muncul dari jumlah bacaan semata, tapi dari hadirnya hati saat mengamalkannya. Boleh jadi, satu bacaan yang dibaca dengan air mata, lebih bernilai dari ribuan bacaan tanpa penghayatan. Rezeki bukan sekadar uang, kesehatan adalah rezeki. Anak-anak yang salihah adalah rezeki. Pasangan yang sabar, lingkungan yang menenteramkan, sahabat yang tulus, semua itu adalah rezeki. Maka jangan batasi pengertian rezeki. Amalan ini, jika dikerjakan dengan tekun dan penuh cinta, akan mengundang rahmat, memperluas rezeki, dan membawa ketenangan dalam hidupmu. Insya Allah, sahabat Cahaya Guru, jika engkau merasa video ini membawa manfaat dan inspirasi, bantu kami dengan menekan like dan subscribe, serta bagikan ke orang-orang tercinta. Agar semakin banyak yang merasakan manfaat dari cahaya Al-Fatihah ini, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menuntun kita menuju jalan kebaikan. Ya Allah, jadikan amalan ini sebagai wasilah terbukanya pintu-pintu rezeki kami. Limpahkan berkah dalam hidup kami. Lapangkan jalan kami menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa sudah memohon dengan sepenuh hati siang dan malam? Sudah bekerja keras, banting tulang, berikhtiar tanpa henti, namun rezeki tetap terasa buntu. Masalah demi masalah datang tanpa henti. Hati terasa sesak, pikiran kacau. Seakan semua pintu telah tertutup. Dan seolah-olah, doa-doa yang engkau panjatkan,
tak kunjung mendapat jawaban dari Allah. Jika itu yang sedang engkau rasakan hari ini, maka ketahuilah, engkau tidak sendiri. Dan lebih dari itu, mungkin ada sesuatu yang belum engkau ketahui, sesuatu yang sangat dekat, sebuah rahasia besar yang Allah simpan dalam surat paling mulia, Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah, surat yang selalu kita baca setiap hari, namun sering kita abaikan maknanya. Padahal di dalamnya tersembunyi kunci penarik rezeki, pembuka segala keberkahan, dan penyembuh hati yang sedang luka. Al-Fatihah, surat